Pemerintah Provinsi Maluku gelar konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2019. Pemerintah Provinsi Maluku gelar konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Maluku tahun 2019, mengangkat tema pemantapan dan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan tersebut dari kalangan DPRD Maluku, beberapa kepala SKPD dan berbagai lembaga dan institusi lintas sektoral yang ada di Provinsi Maluku. Wakil Ketua DPRD Maluku Said Musakir Asagaf dalam pemaparannya menyampaikan beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan percepatan penurunan kemiskinan serta pengangguran. Berbagai persoalan yang ditemukan, kata Said, diantaranya belum berjalan baik koordinasi lintas SKPD termasuk juga dengan institusi vertikal lainnya dalam menunjang berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai daerah di Maluku. Hal inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah selama ini tidak berjalan maksimal di lapangan. Apa yang terjadi akhirnya seluruh program kita yang begitu banyak kita berikan itu dia tidak beroutput atau outcome-nya kepada kesejahteraan masyarakat, tidak mengentaskan kemiskinan. Karena rupanya kita bertanya, lalu apa peran institusi SKPD yang lain? Bahkan yang dimaksud integrasi bukan saja antara SKPD atau institusi di dalam pemerintah daerah, tapi juga terkait institusi vertikal yang ada di luar. PLN misalnya, orang sudah berusaha luar biasa tangkap ikan segala macam sampai listriknya tidak hidup. Bermasalah dari sisi produktivitasnya. Nah, saya kira ini yang harus dipikirkan, sehingga ke depan betul-betul item-item yang kita anggap penting untuk pertumbuhan ekonomi, lalu dia berefek pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran, itu betul-betul bisa kita proyek secara bersama dan akhirnya betul-betul berhasil. Sementara itu, Kepala OJK Perwakilan Maluku Bambang Hermanto mengatakan, sesuai data yang dimiliki oleh OJK, peran serta dunia perbankan di Maluku belum optimal. Hal ini terlihat dari akses masyarakat langsung ke lembaga jasa keuangan baru mencapai 69%. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih oleh lembaga jasa keuangan kepada masyarakat. Ada beberapa poin nanti di dalamnya, antara lain adalah misalnya tadi memang di indikator pembangunan makro pembangunan daerah ini belum ada tingkat inklusi keuangan. Jadi tingkat inklusi keuangan seharusnya tidak bisa menjadikan indikator karena ini sudah ditargetkan juga oleh Bapak Presiden melalui peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016. Itu tahun 2019 itu harus 75% tingkat inklusinya. Tingkat inklusinya artinya tingkat masyarakat yang mengakses bertransaksi langsung dengan berbagai jasa keuangan itu harus 72%. Posisi sekarang kita masih 69%. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapeda Provinsi Maluku Antonius Sihaloho kepada DMS Media Group mengatakan, dalam mengatasi kemiskinan yang masih tinggi pada beberapa daerah di Maluku, maka pemerintah akan memberdayakan masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Salah satu contoh yaitu pada sektor perikanan akan dibuka pasar penjualan ikan yang memadai, termasuk juga pembangunan jaringan PLN guna menunjang para nelayan saat menampung semua hasil tangkapan pada klaster yang akan dibangun oleh pemerintah. Jadi nanti kita menjadi prioritas penanganan lah untuk penanganan kemiskinan. Di sana potensi ada, tapi belum diberdayakan. Misalnya ikan ada, ya tapi masalahnya belum dikelola dengan optimal. Oke, Pak. Konkretnya seperti apa program mengatasi kemiskinan di 3 kabupaten? Contohnya itu masyarakat kita berdayakan. Ya. Misalnya ada pasar ikan, ada pemasaran ikan, kemudian bantuan cold storage dan listrik. Ada cold storage, kalau nggak ada listrik itu percuma. Jadi perlu itu listrik, telekomunikasi, kemudian transportasi untuk logistik ya, sama ya pemberdayaan masyarakat. Sihaloho berharap ke depannya berbagai permasalahan yang muncul selama ini akan segera dibenahi, terutama pembangunan infrastruktur penunjang sehingga mempermudah masyarakat mengakses dan membawa hasil pertanian, perikanan, dan lainnya secara cepat dan ekonomis dengan biaya yang tidak terlalu tinggi.